أبانا بوجود المصطفى الهادي محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان يا حي يا قيوم يا واحد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan dalam majlis yang mubarak. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, di pagi hari ini kita bersama-sama selain pengajian rutin, niat untuk merayakan atau memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal, karena memang sudah sepatutnya dan seharusnya kita ini selalu ingat kepada Nabi Muhammad SAW kapan saja dan di mana saja. Dadi aja eling nang Kanjeng Nabi, cedhek nang Kanjeng Nabi niku le ulan Rabiul Awal tok. Mari ngono lali maneh ado maneh. Jangan seperti itu para hadirin. Kita berusaha selalu Nabi Muhammad itu ada dalam hati kita. Nabi Muhammad itu seakan-akan selalu di depan mata kita. Karena memang beliaulah makhluknya Allah yang paling tepat untuk kita cintai. Kanjeng Nabi niku menungso, memang sama seperti kita. Tapi kita umatnya jangan sampai ada perasaan Kanjeng Nabi niku sami kali kula jenengan, niku aja sampai, berbahaya. Memang kalau jenisnya sama dengan kita para hadirin, jenis menungso Kanjeng Nabi niku sanes malaikat Kanjeng Nabi. Tapi kula jenengan niki wajib yakin walaupun beliau manusia seperti kita, tapi beliau basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Sangat istimewa Rasulullah SAW. Ketika ibu beliau hamil, mengandung, bagaimana diceritakan di dalam maulid yang tadi kita baca. Fahamalathu bi ri'ayatillahi kama warada anha hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala.
wala tashku minhu alaman wala ilala. Hamil bi riayatillah, dengan perlindungan Allah, penjagaan Allah. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aminah ketika hamil, itu dilalui masa kehamilan dengan ringan. 9 bulan itu dengan ringan, para hadirin. Tidak ada merasa berat sedikit pun, tidak ada. Gampang-gampangannya meteng kaya ndak meteng. Boten sami kali umumnya tiang estri tepai meteng. Biasanya secara umum perempuan itu kalau hamil terjadi perubahan dalam kondisi fisiknya. Mungkin ya, kesehatannya merosot lah. Keluhannya macam-macam. Ngoten tiang istri pada umumnya ketika hamil, tapi ibunya Nabi Muhammad tidak. Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Enggak ada keluhan sedikit pun, ya seperti biasa lah, seperti enggak hamil. Lalu apa yang membedakannya? Membedakan yang dalam kandungan. Yang di dalam kandungan kekasihnya Allah, Habibullah. Yang dalam kandungannya asyrafu khalqillah, paling mulianya makhluknya Allah. Ketika lahir juga demikian. Faqad warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mulida makhtunan makhulan maktu'as surrah. Banyak riwayat-riwayat hadis niku njelasaken Kanjeng Nabi tepak lahir sudah dalam keadaan makhtunan, terkhitan. Mangkane lek jenengan katin doleki sing nyunat Kanjeng Nabi biyen niku sapa? Gak ono lahire pun khitanan Kanjeng Nabi niku pun sunatan. Makhulan, bercelak mata. Jadi Kanjeng Nabi niku matanya bercelak niku asli nih pun mulai lahir ndak kadek celak. Makanya tepak diramut kali Abu Thalib. Teng kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa niku diceritakan ketika bangun tidur pun seperti enggak bangun tidur lek Kanjeng Nabi nih. Umumnya orang bangun tidur niku lak kepet ta, kula jenengan tangi turu kepet, keteken. Kanjeng Nabi tangi turu niku koyok Mariadus. Pun klemis, pun ganteng, pun seger, pun mboten ketok koyok tangi turu ngoten. Niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hal-hal ini perlu kita ketahui para hadirin. Loh, ini keistimewaan Rasulullah SAW ini mungkin banyak di antara umat Islam yang tidak mempelajari, sehingga mungkin rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad ini kurang. Kenapa kok kurang? Karena kurang kenal. Tak kenal maka tak sayang, kan ngoten. Lek panjenengan tambah kenal Kanjeng Nabi, ngerti keistimewaane, yo napa cintai teng umat, yo napa perjuangane, yo napa pengorbanane. Maka itu bisa mendoktrin agar kita ini semakin mantap mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maktu as-surra, ikatan pusarnya sudah terlepas, jadi tidak ngenteni seminggu. Cuplak pusar ini tidak ngenteni seminggu lek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Proses pertumbuhannya beliau nggih mboten sami dengan bayi pada umumnya, nggak sama. Itu tadi semuanya dijelaskan dalam Maulid Simtudurar yang kita baca. Makanya sekali-sekali nggih perlu panjenengan itu mempelajari artinya. Lek bahasa Arab itu mang lak akeh sing ndak paham apa karepe. Mempelajari artinya penting. Ini ku nyeritakan sejarahnya Kanjeng Nabi, termasuk nyeritakan keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Proses pertumbuhannya Nabi ketika bayi, wa kana yashibbu fil yaumi syababas sabi fi syahr.
Napa maksudnya wa kana yashibu fil yaumi syabab as-sobi fi syahr? Kanjeng Nabi niku proses pertumbuhannya ketika masih bayi. Satu hari itu seperti bayi yang umur 1 bulan. Niku proses pertumbuhan Kanjeng Nabi. Jadi sedina kaya bayi umur piro? Kaya umur 1 wulan. Rong dina kaya umur rong wulan. Telung dina kaya umur telung. Dadi 3 dina wis mengkurep insyaallah. Nggih. 12 dina berarti kaya bayi umur setahun. Berarti insyaallah 12 dina pun melampan iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari terus kita pupuk mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu kalau sudah betul-betul mantap dalam hati seseorang, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang itu kalau cinta kepada seseorang pasti akan patuh dengan orang yang dia cintai. Gak ono ceritane cinta gak nurut itu gak ono. Kulo cinta kalian jenengan tapi diperintah bangkang, itu duduk cinta namanya, bukan mahabbah, itu bohong berarti. Ketika orang itu cinta kepada seseorang, maka min alamatil mahabbah al-ittiba'. Bahkan kalau kita lihat sahabat Kanjeng Nabi, bagaimana dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk nurut tok nang Kanjeng Nabi le sahabat dari mahabbahnya. Jiwa raganya semuanya siap dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Zaid ibnu Dathinah radhiyallahu anhu. Zaid ibnu Dathinah radhiyallahu anhu iki disiksa kali tiang-tiang musyrikin. Termasuk salah setunggali sing nyiksa niku Abu Sufyan ketika itu belum Islam. Pun lemes, pun sudah banyak luka, ditawari. Sebelum dipenggal kepalanya ditawari sama Abu Sufyan. Zaid, gimana kalau kamu saya bebaskan kembali ke tengah-tengah keluarga kamu yang menggantikan posisimu Muhammad untuk kami penggal lehernya Muhammad? Napa jawabannya? Kata Zaid ibnu Dathinah, demi Allah, jangankan Muhammad menggantikan posisiku untuk kamu penggal, aku duduk santai bersama keluargaku sedangkan kakinya Muhammad tertusuk duri, aku nggak ridho, aku nggak rela dengan itu. Muhammad tertusuk duri saja, Nabi Muhammad tertusuk duri saja aku nggak ridho, sedangkan aku duduk santai bersama keluargaku, apalagi menggantikan posisiku untuk kalian penggal lehernya. Mendengar jawaban seperti itu, katanya Abu Sufyan yang saat itu belum Islam, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kata Abu Sufyan, saya tidak pernah melihat dari manusia itu seseorang yang mencintai seseorang seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Jadi cintanya para sahabat totalitas, para hadirin. Segala-galanya siap dipersembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang seperti itu akan mendapatkan kemuliaan. Kalau sudah untuk Rasulullah jangan khawatir, sudah jangan takut. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu punya tuku 9. Berapa tukunya? 9 tukunya. Saudagar itu, pedagang sahabat Abu Bakar Siddiq. Tapi untuk perjuangannya Rasulullah 9 tukunya habis semua. Apa hina Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tidak, para hadirin. Tidak mendapatkan pangkat, derajat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat karena berjuang secara totalitas untuk Nabi Muhammad SAW.
Sayyidah Khadijah, semuanya diserahkan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Paling kayanya orang Sayyidah Khadijah di Mekah, habis semuanya untuk perjuangannya Nabi Muhammad. Apakah hina? Apakah jatuh martabatnya Sayyidah Khadijah? Tidak. Sampai detik ini tidak pernah dilupakan itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Oleh karena itu mari kita berusaha dekat dengan Nabi Muhammad, memupuk cinta kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf sekali lagi, jangan hanya 1 bulan Rabiul Awal, tidak. Tapi terus kita rawat ini mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kita jaga, kita pupuk terus dalam hati kita, dalam hati keluarga kita, dalam hati anak-anak kita. Kalau sudah mantap cinta itu ringan para hadirin, enteng. Mau patuh, perhatian dengan ajarannya Nabi Muhammad, neladani akhlaknya Nabi Muhammad, ngikuti tuntunannya Nabi Muhammad, ngikuti petunjuknya Nabi Muhammad, berjuang untuk Nabi Muhammad, berkorban untuk Nabi Muhammad, semuanya akan ringan kita lakukan. Dan ketika seseorang itu telah berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan orang yang mengikuti dan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, dipastikan orang-orang tersebut berakhlak terpuji. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak ya, yang ada pada manusia ini yang terpuji, dipastikan sentralnya diambil dari mana? Sentralnya, sumbernya diambil dari mana? Zainil wujud. Sentralnya diambil dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun yang akhlaknya terpuji, kembalinya kepada Nabi Muhammad. Karena neladani Nabi Muhammad terpuji. Kalau nggak neladani Nabi Muhammad, berarti akhlaknya tercela. Dan ketika orang itu berakhlak terpuji, Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata kepada Ummu Habibah, ya Umma Habibah, zahaba hasanul khuluqi bi khairayid dunya wal akhirah. Wahai Ummu Habibah, akan pergi orang yang berakhlak terpuji dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi lek jenengan kepingin angsal kebaikan teng dunya lan kebaikan teng akhirat, nikmat dunia, nikmat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat, jadilah manusia yang berakhlak terpuji. Gimana kalau ingin jadi akhlaknya terpuji? Ikuti dan teladani makhluk Allah yang paling terpuji, gini ku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Neladani Nabi Muhammad itu kan bukan cuma sholat, puasa, baca Quran, zikir, bukan. Akhlak itu khususnya dalam muamalah kita dengan orang lain. Dengan orang lain itu jangan sampai kita ini menyakiti, mengganggu, mencaci, mencela dan lain-lainnya. Malah kalau bisa kita jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya ketika orang akhlaknya nggak baik para hadirin, qala ba'dus salaf, disebutkan oleh sebagian salaf, akhlaknya nggak baik ini berarti banyak masalah sama orang. Mungkin tutur katanya nggak baik sama orang, mungkin kelakuannya nggak baik sama orang, sikapnya nggak baik sama orang, sering mengganggu orang, menyakiti orang, mendolimi orang, merugikan orang, menyinggung perasaan orang. Itu berarti akhlaknya nggak baik. Qala ba'dus salaf, man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu. Orang yang jelek akhlaknya itu sama dengan dia menyiksa dirinya sendiri. Pun bisa dipastikan sudah, kalau orang itu sudah akhlaknya nggak baik, tercela, akhlaknya tercela, uripe gak tenang. Kata masalah tok wis. Masalah tok. Bahkan bisa-bisa jadi itu
orang itu mau ketemu orang takut. Uripe singitan. Kenapa? Karena memang dia bermasalah. Kenapa? Akhlaknya nggak baik. Ya, jadi orang yang seperti itu menyiksa dirinya sendiri. Teng dunya pun tersiksa, lek mboten tobat nggih sampai kuburan tersiksa, sampai akhirat tersiksa orang yang akhlaknya jelek. Oleh karena itu mari ya kita berusaha dalam sisa hidup ini terus memupuk cinta sehingga kita ringan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, berakhlak dengan akhlak beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arbutna bihabibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabtan la yanhal fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.